pertama kalian harus tahu dulu nih. Tetapi kalau kalian masuk ke SMK, setelah lulus SMK ada 3 cara kalau kalian mau melanjutkan. Yang pertama, kalian bisa kuliah, bisa banget. Bahkan kita SMK Bina Utama Kendal tahun kemarin masuk SNBP, apa sih SNBP ya? Kuliah di Universitas Negeri itu banyak banget. Dan salah satunya ada murid dari Crosby, alumni Crosby Band. Kemarin yang kegiatan di Kemangi sudah pernah sama saya ya. Kemarin kan ada sebagian yang ikut kegiatan di Kemangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta tolong untuk brosur ditaruh dulu. Nanti kita baca-baca. Ya, karena tadi yang dijelaskan sama Bu Intan sama Pak Aziz itu baru sebagian dari pernak-pernik yang ada di Bina Utama Kendal. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya butuh keinginan dari diri kalian sendiri. Ya, makanya hari ini saya akan membantu kalian. Sifat saya hanya sebagai fasilitator. Ya, hari ini saya akan membantu kalian untuk yang pertama melejitkan kemampuan dan potensi diri kalian. Yang kedua, apabila ada mata pelajaran yang barangkali kalian tidak suka atau bahkan susah memahami mata pelajaran tersebut, hari ini saya akan bantu kalian menjadi suka dengan mata pelajaran ini. Saya akan bantu kalian mudah ketika dijelaskan oleh guru, satu kali mendengarkan, dicerna, paham, bisa mengerjakan, nilai ulangan bagus. Ya. Termasuk nanti persiapan TKA. Ya, itu juga jika kalian ingin nilainya memuaskan, bisa mengerjakan dan membuat tugasnya dengan baik, dengan lancar, saya akan bantu itu. Tapi dengan catatan, kalian harus bersedia. Karena ini bukan dari saya, dari diri kalian sendiri. Nah, yang bersedia, silakan angkat tangan. Yang tidak bersedia, silakan dibuka pintunya. Ya, saya persilakan untuk nunggu di depan. Yang bersedia saja angkat tangan. Yang bersedia saya bantu untuk lebih baik lagi, ya, untuk lebih pintar lagi. Angkat tangan. Semuanya bersedia. Coba Taruna, saya minta tolong dicek yang tidak angkat tangan, pintunya dibukakan. Karena sifatnya tidak pemaksaan, ini dipaksa tidak bisa. Harus atas dasar keikhlasan dan kemauan kalian. Yang ini dong. Tidak ada tunjuk jari, tunjuk tangan sambil dipangku pakai lutut. Nah, berarti setengah-setengah. Oke, mau semua? Ya, oke, cukup turun. Syarat yang kedua tidak boleh ada suara selain suara saya, kecuali saya tanya. Tidak boleh ada suara. Karena apa? Ketika nanti kalian masuk ke alam bawah sadar, suara-suara yang muncul, suara-suara yang kalian dengar itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kalian. Paham? Jadi suaranya harus hanya dari suara saya. Kecuali kalian saya tanya,
Kemudian duduknya tolong yang rapi. Kamu luruskan depanmu, kamu tengok sebelah kananmu. Bagi yang belum punya barisan, silakan cari barisan. Nah, kemudian silakan kamu tengok ke kiri, kiri belakang. Kira-kira kamu nanti kalau merebah itu cukup apa enggak? Ke kiri, karena kamu nanti merebahnya ke kiri. Kira-kira cukup atau tidak? Terutama yang laki-laki ini. Ya, kalau tidak cukup silakan barangkali bisa geser, kamu geser gini. Nah, tengah-tengah ya. Belakangnya center, belakangnya dulu. Nah, geser belakangnya. Nah, sini deh. Dan kalau kamu cukup dapat paruhnya. Oke. Baik, adik-adik mohon diperhatikan ya. Sebelum nanti kita masuk ke sesi alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu kamu tahu nggak? Alam bawah sadar itu bukan tidak sadar, salah. Bukan. Jadi kalau kamu bangun tidur, itu kan kamu kan masih nyaman kan? Masih nyaman. Untuk bangun itu males sekali ya kan? Tapi kamu kalau ada orang ngomong, ada orang jalan itu kan kamu dengar. Ya enggak? Kurang lebih seperti itu. Alam bawah sadar. Jadi di mana kamu dalam kondisi nyaman, di mana kamu dalam kondisi trans kalau saya sebut, nah disitulah segala sesuatu bisa masuk dengan mudah. Nah maka nanti kita bantu. Baik, sebelum masuk ke situ akan saya sampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama adalah semangat belajar hari ini adalah kesuksesan di masa depan. Coba sekarang adik-adik selama sekolah di SMP Negeri 1 Kangkung dari kelas 10 sampai dengan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, kira-kira adik-adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh atau belum? Yang bisa menjawab adalah diri adik-adik sendiri. Karena apa yang adik lakukan hari ini itu adalah cerminan masa depan. Beruntunglah bagi adik-adik yang dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 belajarnya sudah sungguh-sungguh. Tapi saya yakin, saya tadi masuk ke ruangan ini, saya melihat banyak di sini, ya. Ini ruangan yang kreatif, ada kata-kata fokus, ya. Kemudian ada itu di sana tuh ada kelasnya Bu Ida. Nah itu ternyata ada singkatannya itu, saya baca ini tadi. Ini kreatif, menunjukkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kangkung itu anaknya kreatif semua. Ya, belajarnya sungguh-sungguh semua. Kemudian di sini ada pohon cita-cita dan lain sebagainya. Tadi saya sempat putar. Kemudian di pojok itu ada pojok baca. Kreatif kalian. Ini menunjukkan bahwa anak-anak SMP Negeri 1 Kangkung itu adalah anak-anak yang kreatif dan pintar-pintar. Dan saya yakin adik-adik semua dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu belajarnya sudah sungguh-sungguh. Karena adik-adik adalah calon pemimpin bangsa. Generasi emas, ya, tahun 2045 ya adik-adik ini. Adik-adik ya. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semua. Kemudian mengapa belajar itu penting? Buat apa sih belajar? Orang itu kan yang penting hidup makan, main. Ya loh, apalagi sekarang eranya era digital. Yang penting makan, main game, ya kan, nongkrong yang enak-enak lah. Ngapain belajar? Apa urgensinya belajar? Yang pertama adik-adik, belajar itu bukan hanya tentang nilai. Bukan berarti nilai tidak penting. Kalau adik-adik belajar, nilai itu pasti ikuti. Coba rasakan semuanya, nggak mungkin adik-adik sudah sungguh-sungguh belajar, serius belajar, nilai jelek itu nggak mungkin. Karena nilai itu pasti mengikuti.
hasil mengikuti usaha, hasil mengikuti proses yang kalian lakukan. Makanya Anda ketika belajar jangan berpaku pada nilai. Nilai boleh sebagai motivasi, tapi jangan jadikan nilai itu sebagai patokan alasan kalian belajar. Belajarlah untuk diri kalian sendiri. Ya, karena ilmu itu tidak akan kemana-mana, kemanfaatan ilmunya untuk diri kalian sendiri. Kemudian, belajar adalah kunci untuk membuka masa depan. Adik-adik ini semua belum berhenti belajarnya. Adik-adik memang sudah kelas 9 sekarang, tapi justru awal adik-adik menapaki kehidupan yang sebenarnya. Kalau adik-adik kan ini kan SMP, berarti dari anak-anak ke remaja, dari SD ke SMP. Usia adik baru remaja. Nah, sebentar lagi adik-adik akan meninggalkan masa kekanak-kanakan adik-adik. Dari SMP ke SMA atau SMK. Nah, di situ kurun waktunya hanya 3 tahun adik-adik. Hanya 3 tahun adik-adik nanti akan masuk ke dunia kerja bagi yang mau kerja. Hanya 3 tahun adik-adik nanti akan masuk ke dunia perkuliahan bagi yang mau kuliah. Sebentar lagi. Maka oleh sekarang jiwa kekanak-kanakanmu, jiwa manjamu, ya, jiwa-jiwa capermu itu harus mulai dikikis. Kamu harus punya tujuan masa depan. Paham adik-adik? Khususnya yang cowok-cowok ini, ya. Kamu tuh nanti kedepannya adalah calon-calon imam, calon-calon pemimpin, minimal pemimpin untuk keluargamu yang cowok-cowok. Maka mulai sekarang harus mulai berpikir ke depan. Jangan game aja, game boleh, tapi jangan sampai kecanduan game. Kemudian orang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau belajar. Bukan yang pintar, bukan, tapi yang mau paling belajar. Jadi adik-adik semua di sini mungkin adik-adik sekarang ini duduk, ya saya ceramahi, gitu kan. Coba 20 tahun yang akan datang, bisa jadi ada di sini, ada salah satu yang menjadi bupati, ada salah satu yang menjadi anggota dewan, ada yang jadi pengusaha. Mungkin sekarang masih tak seramai kalian, tapi kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang. Ya, lanjut. Kemudian hambatan yang sering dihadapi apa dalam belajar? Malas. Saya akan bantu kalian untuk bisa hari ini juga melawan rasa malas. Kalau perlu malasnya hilang. Kemudian apa? Kurang percaya diri. Kurang percaya diri itu faktornya banyak. Mohon maaf, ada yang mungkin secara fisik, ada yang mungkin secara EQ kemampuan, dia merasa bodoh, dia merasa kecerdasannya di bawah rata-rata temannya, sehingga dia kurang percaya diri, merasa penampilannya tidak menarik, dan ketidakpercayaan diri itu hari ini kita hilangkan. Ya, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini Tuhan menciptakan manusia tanpa adanya potensi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Kemudian apa lagi? Terlalu sering bermain gadget, game misalnya. Boleh saja kalian main game, tapi jangan sampai hari-hari kalian 24 jam 90%-nya dihabiskan buat game, rugi. Kecuali nanti misalnya kalian setelah lulus SMK atau lulus kuliah, profesi kalian sebagai gamer, ya, bikin channel YouTube gamer, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalian habiskan waktu kalian di situ karena itu profesi kalian, itu yang menghasilkan uang buat kalian. Kemudian takut gagal atau merasa tidak mampu. Tidak ada nanti setelah ini
Tidak ada yang merasa takut gagal atau merasa tidak mampu. Semuanya mampu. Semuanya mampu. Kalau saya melihat sorot mata kalian di sini semua ini, tak lihat semua sorot matanya calon-calon orang bahagia. Calon-calon orang bahagia. Kalau bahagia itu pasti sukses. Sukses, banyak uang, belum tentu bahagia. Paham? Kamu punya uang 100.000, bahagia, tidak ada beban. Sukses gak? Sukses. Kamu punya uang 1 juta, murung, gak bahagia, sedih, nangis terus. Punya 1 juta tapi utangnya 10 juta, bahagia gak? Ya bahagia. 100.000, gak punya utang, bahagia gak? Ya. Kemudian semua orang pernah mengalami, yang membedakan adalah cara menghadapinya. Semuanya pernah mengalami masalah. Coba di sini semuanya yang tidak pernah punya masalah siapa? Tunjuk jari. Orang tahu sedih, orang tahu nangis, orang tahu kuciwo. Mungkin di antara kalian, walaupun kalian baru kelas 9, mungkin di antara kalian bahkan ada yang sudah pernah patah hati. Ada yang pernah patah hati? Siapa? Ada? Biasanya cowok-cowok isi patah hati. Cowok, buri patah hati kamu? Patah hati, wah. Aku kemarin WA tidak dibalas, cuma direkok, dibaca tok, tidak dibalas. Puncak-puncak pun hatinya, ya kan? Ya lanjut. Kemudian perang diri sendiri. Kesuksesan dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari orang tua. Suksesan itu bukan, orang tua saya kan pejabat pak, ya kan? Orang tua saya pejabat, propertinya banyak, rumahnya ada 9, semuanya tingkat 21. Saya pasti kaya. No. Bola selalu berputar. Kemarin kalian boleh berada di bawah, tapi 10 tahun lagi bisa jadi kalian berada di atas. Kemudian tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ngapain kamu bandingkan dirimu dengan temanmu? Gak perlu. Ya, dia bisa gitu, aku harus tiru. Dia bisa gitu, aku harus tiru. Tidak perlu. Cukuplah menjadi dirimu sendiri. Bahagialah dengan dirimu apa adanya. Wajibkan potensi yang ada di dalam dirimu. Gak usah madak-madak yang kamu karo wong, paham? Dia beli HP baru, aku baru sama dengan dia. Kalau perlu HP lebih mahal dari dia, ya sudah. Ya. Kemudian fokus pada perkembangan diri. Percaya bahwa setiap orang punya potensi. Fokus. Lanjut. Hasil usaha sekarang menentukan langkah selanjutnya. Ustaz jelaskan mau. Semua siswa punya kesempatan untuk sukses. Ya. Bukan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu akan melangkah. Bisa dipahami aja ya. Oke, sekarang kemudian duduk siap. Gerak. Ulangi, belum serempak. Duduk siap. Gerak. Duduk siap. Gerak. Baik semuanya, silahkan geser 45 derajat ke kanan. Geser 45 derajat ke kanan. 45 derajat jauh lebih. Rasa kamu cari busur, gugur. Ya. Oke, bagus. Kemudian silakan kamu lihat belakangmu nyaman. Belakangmu nyaman. Udah? Oke, kalau sudah, kemudian hitungan ketiga semuanya sudah kaki diluruskan. 1. Sholat dulu. Kalau tidak tahu kaki diluruskan, bahasa Jawanya selonjor. Ya? Oke. Kalau sudah tahu kaki diluruskan, selonjor. Oke ya. Baik, berikutnya dengarkan. Tangan di atas seperti ini. Buka ya tangan kanan ya. Tangan kanan di atas seperti itu. Oke? Sudah? Silakan, saya ingin, boleh diucapkan dengan pelan atau di dalam hatimu, kamu ucapkan keinginan terbaikmu. Keinginan terbaikmu hari ini apa? Yang terbaik. Boleh berupa harapan-harapan, cita-cita atau apapun. Paham?